Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Dan untuk video kali ini sebenarnya saya nggak akan membahas hunting ya, seperti di video saya yang sebelum-sebelumnya, karena banyak hal yang jadi halangan kenapa saya nggak hunting sampai dengan hari ini ya. Terakhir saya hunting itu setelah Lebaran ya. Waktu itu ada rencana setelah Lebaran saya bakal hunting lagi, cuman karena masih pandemi yang entah waktu itu di level berapa saya kurang tahu ya. Jadi saya memutuskan untuk break dulu perhuntingan saya, mencari relik ataupun yang lainnya. Saya putuskan untuk break dulu lah, demi keselamatan juga sih sebenarnya mah. Oke. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya Vino Parga, terima kasih. Untuk giveaway-nya masih ada 2 metal detector GTX versi terbaru ya teman, yang saya kasih mungkin di V4 kalau nggak salah. Ada 10 pointer juga 10 t-shirt yang saya bagikan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya, dan nanti pengumumannya itu di 1000 subscriber ya. Oke, teman-teman, kemarin saya sempat berkunjung ya ke mabesnya GTX di Banjar. Saya ketemu dengan ownernya langsung, Kang Ade, dan kita sempat banyak banget ngobrol untuk ya dunia perhuntingan lah. Kira-kira masih prospek nggak sih untuk kedepannya? Oke teman-teman, ini sekarang saya lagi di Mabes ya, markas besarnya GTX. Dan ini Assalamualaikum buat semuanya. pasti udah pada kenal kan? Oke Kang, ini sekarang kita lagi ngapain Kang? Kita lagi masuk ke proses coding ya, proses pemrograman IC utama di GTX P6. Kebetulan ini ada yang pesan ya, jadi bisa custom lah untuk greetingnya itu. Kita bisa rubah juga. Jadi nanti kalau punya nama grup MD itu bisa kita rubah ya. Bisa kita rubah mau apa gitu. Untuk greeting di mesin. Ya, untuk greeting di mesinnya. Jadi pada saat untuk intinya untuk lagi asik-asiknya ngobrol ngebahas greeting di V6 GTX versi terbaru ya, karena sudah digital. Tiba-tiba anaknya Kang Ade ngasih tahu kalau itu ada ular gitu. Ini dia videonya. dahar mah panglamah na orang ke barang dahar panglamah na di kumaha ge. Masih masuk lah. Tahun tanah turun gitu, pokoknya turun nomor itu. Sini masuk. Masuk Pak. Sap. Sih. Ini berenang. Kemana tuh dijual ke tukang obat. Paling lemah posisi ular saat makan ya.
Ini jenis ular alay belang lah nya. kobra ada bukan ya? Bukan. Nah. Tapi seperti ini ya. Cara terbaiknya bisa aja. Gejala. Gejala. Ini ular bener ya? Dia betina. Betina ya? Terus kemana ini? Kita musnahkan saja karena memang kalau mau dilepas juga harus Ke sawah. kalau di sini masih bahaya juga. Akhirnya setelah diputuskan si ular ini kita lepaskan. Kebetulan di belakang rumah Kang Ede itu ada parit kecil dan ada gorong-gorongnya gitu ya. Jadi si ular itu dipaksa untuk masuk ke gorong-gorong. Tah. Tos A. Oke, Kang Ade, ini banyak yang DM juga di Instagram atau ke Japri saya langsung. Ya. Untuk harga V6 ini yang terbaru itu berapa? Jadi gini ya, untuk harga yang V6 itu kalau di Shopee ada dua item ya, ada dua jenis harga. Untuk yang tanpa display, yang tanpa layar ini itu 3,5. Oke. Kalau yang ada layarnya di 4 juta. Namun saya sarankan ambil yang 4 juta, kenapa? Karena tadi kayak kita bisa mengatur bisa melihat indikator ini. Oke. Pulsa di berapa, frekuensi berapa, itu keuntungan yang di 4 juta. Ya. Jadi menurut saya ambil yang 4 juta. Nah, kalau untuk komplit itu kita jual yang coil besar yang mirip adrenalin itu kita jual 1,5 juta terpisah. Tapi kalau pesannya plus langsung dengan mesin, maka itu ada pengurangan harga 500.000. Jadi dapat 5 juta itu dapat mesin, coil standar sama big coil dinamis yang bisa dilipat itu, yang gede, yang diameter 80 ya diameternya. Oke. Mungkin itu yang perlengkapan yang lainnya ada t-shirt juga kaos GTX ya. Oke, nanti terus saya pakai buat hunting. ya sama headphone Headphone ya? ya, sama headphone paket yang 5 juta itu udah lengkap lah. Udah lengkap banget ya? Udah lengkap dari headphone, kaos, charger, coil dinamis besarnya yang 80 cm sama coil standar. Mungkin itu. Coil standar itu ukuran? Ukuran 28 ke 24. Oke ya. 28 ke 24. Nah, untuk linknya yang original. Yang original saya hanya menjual di Shopee ya, Shopee ataupun Facebook, tapi Facebook pun atas nama saya sendiri, Google juga atas nama saya sendiri. Di Shopee cari aja GTX Satria. GTX Satria. GTX Satria metal detector gitu aja. Oke, itu yang original cuman di Shopee ya? Yang di Shopee ya. Oke, di marketplace yang lain tidak? Tidak. Oke. Karena banyak, mohon maaf, mungkin ya ada orang yang senang juga dia bikin toko atas nama saya, gambarnya sama, cuman pemiliknya beda. Jadi lihat kalau belanja di Shopee, kalau asli GTX ada nama saya di sana, Satria Wijaya Pamungkas, itu nama toko saya. Oke, yang original yang asli ya. Original ya. Kadang juga ada harganya yang murah. Yang murah, apalagi sekarang kan Cina juga mengeluarkan GTX 5030. GTX juga GTX namanya. juga namanya. Jadi itu kejadiannya pada saat saya membuat PCB dari GLC PCB, itu seminggu kalau nggak salah 10 harian lah, Cina mengeluarkan nama GTX 5030 dan saya cetak PCB itu kan dari GLC ya, cetak PCB-nya dari GLC. Jadi mungkin nama itu nggak tahu seperti apalah, GTX juga muncul di MD Cina, tapi bukan GTX Satria, itu GTX 5030.
Mungkin itu Oke, tapi kayaknya duluan GTX Indonesia ya. betul duluan GTX. Hmm. Duluan GTX. Karena saya ambil GTX itu dari Gold Tracer X ya. Dalam artian X itu sesuatu yang kita harapkan ya. Oke. Apapun itu, karena nggak selalu emas. Karena apa? GTX selalu ada yang menanyakan gini. Apakah GTX sensitif emas? Menurut saya bukan sensitif emas, tapi menangkap emas. Menangkap sinyal emas. Dengan catatan emasnya 1 gram ke atas lah. Oke. Nah kalau di tempat itu ada emas pasti kena, karena udah banyak yang menemukan emas dengan GTX, namun mereka malu-malu untuk mengupload atau menginformasikan hasil temuannya. Kenapa? Karena saat ini mungkin ya tahu sendirilah persaingan di Indonesia seperti apa. Mohon maaf buat senior-senior saya hanya bisa berkarya membantu sesama yang seneng MD. Termasuk saya juga jual MD yang kira-kira orang apa ya, mohon maaf, jadi tidak bisa membeli yang original, tapi saya juga buatkan MD-MD yang harga di kisaran 2 juta ke bawah. Oke. Dan itu pun hanya orang-orang tertentu yang saya layani, mohon maaf. Jadi kalau orangnya mampu ya saya nggak layani. Tapi kalau memangnya orang yang nggak mampu, keasliannya juga kesehariannya juga kita perlu bantu, ya saya bantu. Mungkin itu Apino. Oke, siap ya. Untuk kontak ada di Facebook. Ada Ada di ya? Facebook, di Shopee juga ada, di Google juga ada. Nanti di Google tinggal cari aja GTX Satria atau GTX PI Satria. Itu juga muncul di sana, kontak, jam kerja segala macam, dan galerinya ada di sana. Oke, ya lebih jelasnya lagi mungkin nanti link Shopee-nya ada di deskripsi ya. Iya. Oke. Dan link Facebook juga ada ya. Yang Facebook ada. Oke, nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen request buat pemesanan GTX versi terbarunya V6, boleh langsung aja kontak Kang Adenya, karena ini lebih asli dan lebih original ya, karya anak bangsa. Ya, barakatak. Nah, ini sekarang kita lagi di workshopnya GTX ya. Ini lagi ngerakit V6 versi terbarunya GTX. Yang insya Allah kalau memang nanti udah 1000 subscriber ya, Kang Ade. Ya, Kang Vino mau bagi-bagi mesin. Bagi-bagi Satu mesin GTX, terus apa namanya, pointer, dan kaos. kaos ya. Nanti kaos juga dari sini ya, Kang Ade ya. Ya, kalau kaos saya yang drop nanti. Oke, itu GTX. Logonya seperti ini, teman-teman. Sablon karet ya. Sablon karet seperti ini. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen order buat komunitas, boleh Bisa custom, bisa custom ya. bisa pesan sendiri. Pokoknya kirim gambarnya aja. Kirim gambarnya, mau JPEG mau Corel lebih bagus, biar nanti bisa diedit sama saya. Kalau Corel, tapi kalau udah JPEG mungkin dieditnya hanya backgroundnya atau apanya yang bisa diedit di Photoshop. Oke, siap. Selain ngerakit, Kang Ade kalau lihat di Facebook suka sibuk servis juga ya? Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya gini Kang Vino. Jadi kan banyak yang sekarang MD mohon maaf ya, MD dari tetangga sebelah, dari luar negeri, yang memang mungkin disebut gagal, enggak bagus dia, cuman kurang pas aja settingannya. Jadi ada miss antara standar mineral luar negeri sama di Indonesia. Kenapa kok nggak cocok di Indonesia? Karena memang Indonesia udah tinggi mineralnya, kaya mineralnya, sehingga High mineral ya? ya settingan luar negeri pasti akan tidak cocok dengan settingan mineral di Indonesia. Sehingga hanya perlu intinya mengganti sebagian komponen dan setting, intinya ke sana. Yang paling susah itu kalau memang masalahnya di bagian koilnya, karena kalau koil itu kan rata-rata udah dicor mati ya, kayak ini nih. Maaf, kayak ini
Ini juga punyanya Kang Dimas. Jadi koil originalnya ada yang bongkar. Oke. Namun dia nggak bisa pasang baru, nggak bisa buat baru. Kenapa? Karena harusnya saya titip buat teman-teman, kalau mau bongkar koil cukup sampai dengan mold PCB doang, ya. Cukup sampai dengan mold PCB. Dari kabel sini kan dia masuk ke mold PCB. Nah, untuk jalur dari mold PCB ke koil mohon jangan dirubah. Titip sekali lagi, kalau yang mau bongkar koil jangan dirubah ininya. Kenapa? Karena kita butuh untuk mengukur menggunakan LC meter. Ya kalau ini alatnya seperti ini, LC meter ya banyak lah. Di Shopee juga banyak LC meter. Kita hitung dulu berapa induktor nilainya untuk RX-nya. Ini yang besar ini RX ya. Dan untuk TX-nya berapa? Mikro dia. Setelah diketahui mau dibongkar silahkan, mau dipotong silahkan. Yang penting kita sudah tahu dulu originalnya berapa ukurannya. Oke. Gitu. Jadi jangan hanya potong mau buat lilit kan gagal, ini lilit ulang nih, gagal ini karena nggak sama induktornya dengan yang originalnya. Ini kepunyaannya TX 960. Dan saya mau coiling ulang juga bingung karena nggak ada aturan apa ya, nggak ada referensi saya buat bikin RX-nya berapa, TX-nya berapa. Paling saya solusi terakhir saya harus menghitung ini jumlah lilitannya berapa. Waduh. Ini berapa ratus saya nggak tahu. PR banget ya. PR-nya ini saya nggak ada cara lain, harus menghitung ini berapa lembar ini kawatnya. Kebayang kan lamanya ngitung itu. Ya. Jadi mohon kalau nanti yang mau servis ke sini, mau coiling, mau apa, originalkan saja. Dan mohon maaf saya juga nggak menerima servisan yang bekas bongkar orang. Karena apa? Karena kalau masih original is oke. Bekas nggak apa namanya diservis orang, tapi belum ada yang diganti, oke, masih saya terima. Tapi kalau udah di modif segala macam, jadi saya yang bingung nantinya, ya. Sapu bersih lah ibaratnya. Ya betul. Kayak ini juga sama. Yang ini dari Garrett. Wah, Garrett. AT Gold juga sama. Ini udah diservis sama yang lain. Ini juga masalahnya di IC utamanya ini. IC utamanya yang bermasalah sehingga saya mau program juga, mau lihat codingnya juga nggak bisa karena ini powernya udah off. Udah nggak bisa dikasih power. Solusinya? Solusinya ganti IC. Ganti IC. Karena IC-nya terbakar, nggak bisa. Garrett punya itu? Nah, Garrett punya IC-nya. Oke, ada jualan seumpamanya IC-nya Atmega 328P. Ya. Tapi programnya kan kita nggak tahu. Codingnya nggak tahu. Percuma kita beli IC-nya doang, IC kosong. Jadi mohon untuk yang barang-barang mahal, ya yang mungkin Anda percaya untuk bisa silahkan. Tapi kalau hanya coba-coba mendingan jangan. Karena apa? Karena resikonya terlalu besar nantinya. Kalau saya tidak mampu pada saat saya buka nih kayak ini, saya lihat, saya ukur aja dari IC output, IC utamanya udah 0, terus inputnya juga udah nggak masuk, ya saya langsung bilang ke yang punya, ini saya nggak bisa karena IC-nya yang bermasalah. Jadi jangan coba-coba, cobain aja, siapa tahu jalan, jangan. Karena ini nggak terlihat, hanya bisanya diukur. Jadi kalau diukur udah nggak mampu ya udah jangan dipaksakan gitu. Lebih baik ke ahlinya. Ya lebih baik ke dealernya kalau yang barang mahal ke dealernya langsung karena masih ada garansi lah. Jadi ke dealernya, cuman ya yang namanya ke dealer nggak bisa kita memberikan upah ataupun apa ridhonya karena mungkin ke dealer juga garansinya gratis tapi cukainya yang mahal, pajaknya. Kayak ke Singapura itu AT Gold atau Main Lab
itu gratis servisnya. Cuman untuk biaya cukai segala macam pengiriman barangnya yang lumayan. Oke. Gitu. Mungkin itu Apindo ya, termasuk ya ini yang sekarang lagi rame itu MD 4030 yang diganti mesinnya full sama MD GTX V4. Jadi yang mesin orinya saya kembalikan lagi tanpa diubah apapun. Ini orinya tidak dirubah sedikit pun. Ini masih jalan baru. Jadi nah kalau mau upgrade ininya saya kasihkan lagi sama ininya yang udah dikasih P6 plus baterai plus charger. Ya, nanti juga dikasih adaptornya seperti ini. Ada adaptornya seperti ini ya. Koilnya pun diganti dengan koil GTX, bukan standarnya di 4030 karena standar 4030 itu VLF. Kita buat koil GTX yang seri PI. Mungkin itu Apindo ya. Oke, siap. Kalau ini? Ini kebetulan saya baru datang ya, pesanan saya. Jadi mohon maaf kalau yang dulu P3, P4 saya masih menggunakan PCB konvensional ya, circuit boardnya masih konvensional. Dalam artian saya merakit sendiri, membuat jalur sendiri dan semuanya dikerjakan sendiri. Kalau sekarang saya untuk P6 udah ini ke luar negeri ya, jadi udah diproses di GLC PCB dengan kualitas yang bagus lah menurut saya. Ini udah sangat bagus bila dibanding dengan konvensional karena ini udah ada roughness, thickness-nya sudah udah jelas, terus udah dites probe segala macamnya. Ini saya order kemarin 50 biji ke GLC PCB ya. Untuk 50 unit? Ya, 50 unit. Jadi bisa ke PCB Way, bisa ke GLC PCB juga bisa. Lamanya itu sekitar 10 hari nyampe ke rumah ya. Dari mulai kita order, proses pembuatannya 3 hari di sana, shippingnya 7 hari. Dari luar negeri itu rata-rata 7 hari. Untuk modelnya mungkin kita juga perlu 3 dimensi ya, printer 3 dimensi untuk membuat cover box. Ini juga angle yang buat oil. Pokoknya teman-teman kalau ingin yang seneng kreatif, ini alat yang wajib dibeli nih. Harganya nggak terlalu mahal juga, kisaran di 5 ke bawah lah. Printer 3D Ya, printer 3D ini merek Anet ya, Anet A8 8A, Anet 8A. Ini bagus lah untuk yang pemula seperti saya, itu bagus lah, cukup lah. Jadi kita bisa ngemodel apa aja, dari mulai apa aja lah. Kita belajar 3 dimensi, membuat prototipenya dulu. Habis membuat prototipenya baru kita rubah prototipe itu dari 3 dimensi ke G-code ya, karena ini nggak bisa bekerja kalau filenya bukan G-code, angka. Makanya sama Cura 4,5 itu dirubah dari bentuk 3 dimensi ke G-code. G-code itu akan merubah angka-angkanya nanti, dan dia akan bekerja berdasarkan angka, ke koordinat mana dia bekerja. Itu Apindo. Siap. Oke, itu mungkin beberapa penjelasan dari Kang Ade tentang kesibukannya dan keahliannya yang menurut saya pribadi luar biasa banget. Ternyata di Indonesia ada orang seperti beliau gitu ya. Dan ketika lagi ngejelasin printer 3D ini mata saya ngelirik sesuatu yang itu menurut saya nggak asing banget. Ternyata juga ada yang servis sama beliau GPX 7000, dan jujur ya sampai dengan sekarang saya belum pernah megang MD GPX sendiri, makanya saya jadi penasaran gitu. Lihat ya videonya ya.
sekarang udah sehat. Ciri khasnya geprek gini ya. Ya, dia pakai trisol ya mainnya. Jadi tinggal settingannya aja dibetulin. Saya nggak tahu settingannya seperti apa untuk geprek karena di sini banyak menunya. Di sini itu banyak menunya. Ya. Saya nggak tahu ini settingannya harus berapa. Ini yang penting hidup dulu karena permasalahan ini mati di atas sini. Udah. Oke, teman-teman, segitu aja video untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir tanpa skip. Ya, thank you juga yang udah subscribe di channel saya Vino Parker. Untuk giveaway 2 metal detector PA series V4 ya. Dan 10 pointer, 10 t-shirt itu pasti ada. Jadi yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Nanti di 1000 subscriber saya bakal umumin secara live siapa aja yang berhak mendapatkan giveaway-nya. Oke, thank you juga buat Kang Ade. Saya harus manggilnya Bapak ya, karena beliau ternyata nggak seperti yang orang kebanyakan kira ya. Kalau kita belum ngobrol langsung dekat dengan orangnya, ternyata ya baik banget orangnya. Buat yang mau order request GTX versi terbaru atau versi sebelum-sebelumnya itu yang original, yang asli, ada di Shopee ya, dan kontak langsung dengan Kang Adenya sendiri. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi, jadi langsung terhubung dengan beliau ya, dijamin tidak ada unsur penipuan apapun. Segitu aja. Thank you buat semuanya. Saya Vino Parker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.